warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ayah bunda sekalian dan juga para dewan guru dan santri-santriwati SMA IT Robani dan SMP IT Al-Basirah, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul bersama di majelis mulia ini pada bulan Rabiul Awwal yang biasa dijadikan momentum oleh kaum muslimin untuk mengingat kembali, menghayati sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Pada kesempatan ini tema kita tentang teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Ayah bunda sekalian, sengaja saya kasih background ya untuk slide kali ini, pemandangan yang bagus ya, di Madinah. Ini adalah Masjid Khandaq yang ada di wilayah Khandaq. Apa hubungannya ayat ini dengan background ini? Ayat 21 di surat Al-Ahzab ini diturunkan pada saat persiapan perang Khandaq. Ketika Rasulullah SAW menggali parit bersama para sahabat. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Kaum muslimin bertahan di Madinah dan pasukan kafir yang datang dari berbagai macam kekuatan, makanya disebut juga perang Ahzab. Mereka disebut pasukan sekutu antara kaum kafir Quraisy, kemudian kaum non-muslim yang lain, dan juga termasuk orang-orang Yahudi yang berkhianat pada Rasulullah SAW dan para sahabat yang sudah disepakati sebelumnya di Piagam Madinah. Saat itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat mulia yang datang dari Persia. Dia punya pengalaman pada saat di Persia, biasanya untuk bertahan di sebuah kota bisa dengan menggali parit. Khandaq artinya parit. Maka disetujuilah oleh Rasulullah SAW menggali parit, dan ya tentunya itu proyek yang besar ya, perlu tenaga, perlu biaya, kerjasama di antara seluruh sahabat. Khandaq
atau parit yang digali itu lebarnya sekitar 4,2 meter yang kira-kira kuda tidak bisa melewatinya. Kedalamannya ketika itu kurang lebih 3,5 meter yang kalau kuda terjatuh tidak bisa naik, dan jauhnya, panjangnya melintas antara perbukitan yang ada di Madinah itu sekitar 5,5 kilometer atau 5.500 meter. Jauh ya, jadi bukan hanya 1 kilo tapi sampai 5,5 kilo. Ini pekerjaan raksasa. Maka para sahabat saat itu dalam kondisi yang serba adanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam hal semangat dan optimisme. Ketika para sahabat agak loyo itu ingin memecahkan batu besar tapi tidak mampu, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kapaknya dan mengayunkan bisa memecah batu yang besar dan memercikkan percikan yang saat itulah ada isyarat optimisme dari beliau. Dengan izin ataupun ilham dari Allah Ta'ala akan tertaklukkan Persia, akan tertaklukkan Romawi. Itu optimisme pada saat sahabat dalam kondisi yang ya prihatin lah seperti itu ya. Nah itulah contoh bagaimana kegigihan, semangat, optimisme, kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang menjadi qudwah hasanah atau uswah hasanah yang perlu untuk dicontoh oleh para sahabat dan juga oleh seluruh kaum muslimin. Jadi walaupun ayat ini latar belakang turunnya dari peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab seperti itu, tetapi pelajaran yang bisa diambil itu menyeluruh. Para ulama usul fikih memberikan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah atau pelajaran yang bisa diambil dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Sebabnya memang kondisi khusus, tetapi ibrah yang bisa diambil dari keumuman lafadznya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua apa yang beliau sampaikan, yang ditunjukkan, yang dilakukan itu bisa menjadi suri teladan, ya tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Ayah bunda hadirin hadirat rahimakumullah, inilah makanatur Rasul atau kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini memiliki dua kedudukan utama yang dua-duanya harus secara seimbang ya. Beliau adalah abdun min ibadillah, salah satu di antara hamba Allah atau di antara manusia. Banyak ayat Al-Quran yang memberikan isyarat tentang posisi kehambaan Rasulullah. Ya di awal Al-Isra yang sering dibaca saat peringatan Maulid ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang hamba. Kemudian di akhir surah Al-Kahfi 110 ya, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana bashar. Katakanlah Muhammad, aku adalah manusia. Tetapi bukan manusia biasa. Yuha ilayya, manusia yang diberikan wahyu ya, sehingga beliau adalah seorang rasul. Rasulun minal mursalin. Nah, inilah syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harus seimbang. Syahadat risalah ini memiliki dua rukun. Rukun pertama kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang hamba Allah. Ini penting supaya kita tidak mengkultuskan beliau dari batas kehambaannya. Kemudian syahadat risalah kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi
beliau adalah seorang Rasul. Ini juga penting supaya kita tidak melupakan ajaran atau sunnah-sunnahnya. Ini seimbang ya. Tidak boleh yang satu dominan, yang satu tergeser. Ini harus seimbang semuanya. Nah, posisi beliau sebagai seorang manusia, baik itu sebagai pribadi, baik itu sebagai suami atau sebagai pemimpin, beliau adalah suami yang teladan. Suatu saat Nabi SAW meminum minuman yang disediakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak biasanya beliau menghabiskan minuman semuanya. Biasanya itu beliau minum sebagian kemudian disisakan untuk istrinya. Itu salah satu keharmonisan kemesraan beliau ya. Beliau yang luar biasa membagi apapun rezeki yang didapatkan untuk keluarganya, termasuk minuman. Ketika disediakan oleh minuman Aisyah itu biasanya dibagi. Nah, satu saat beliau disediakan minuman, terus diminum semuanya. Ini membuat Aisyah heran, wahai Rasulullah, biasanya panjenengan ini menyisakan sebagian minuman untukku, tapi kali ini panjenengan minum semuanya. Kenapa? Kata Aisyah, mohon maaf, kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya minuman yang aku minum ini hambar, atau mungkin kalau sekarang barangkali gula ya. Mungkin kamu lupa naruh gula di minuman itu, sehingga kalau kopi ya rasanya pahit, kalau teh ya begitu. Sehingga aku tidak ingin menyinggung perasaanmu atau membuat kamu tidak nyaman, tidak enak berbagi minuman yang hambar seperti ini, maka aku habiskan semuanya. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban yang begitu tulus dari seorang suami yang sangat cinta kepada istrinya, yang tidak ingin menyakiti ataupun menyinggung perasaan walaupun sedikit saja. Lalu kita gimana Pak kira-kira? Pada saat dikasih sesuatu yang kita merasa tidak enak, itu paling wis entek-entek ngono ya. Mungkin begitu ya yang kita lakukan. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Beliau luar biasa cintanya kepada istrinya, kepada keluarganya. Ini salah satu contoh, boleh sebagai seorang suami, ya, sebagai pemimpin ya. Beliau juga pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang sangat, kalau bahasa kita sekarang, sangat demokratis, mengakomodir yang menjadi aspirasi dari masyarakat umum. Nah, itu demokrasi kan begitu ya. Beliau pada saat mau perang Uhud itu sebenarnya ingin bertahan di Madinah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Beliau ingin bertahan di Madinah, tapi para sahabat muda dan sebagian yang tidak ikut perang Badar ingin merasakan sensasi peperangan. Maka mereka mengusulkan kita keluar dari Madinah ini. Maka sampailah mereka di bukit perbukitan Uhud itu. Dan pada akhirnya akan kalah. Ya, lepas daripada ketidaktaatan dari pasukan pemanah yang suruh ada 50 orang suruh berjaga-jaga di bukit pemanah namanya Jabal Rumat ya. Kalau kita city tour di Madinah itu di antara yang wajib untuk kita kunjungi ya Bukit Uhud ini, dan di situ dikuburkan 40 syuhada, termasuk di dalamnya ada Sayyidina Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Jadi saat itu para sahabat yang mengusulkan keluar dari Madinah dan hasilnya peperangan kalah, beliau tidak menyalahkan yang usul. Beliau bertanggung jawab atas hasil yang diterimanya. Itulah seorang pemimpin. Ketika dibuat sebuah keputusan ataupun ada kebijakan, maka itu ditanggung bersama-sama hasilnya. Tidak mencari kambing hitam, yo siapa tadi yang usul ini? Gara-gara yang usul kita kalah. Nah, bukan begitu. Nah, ini seorang figur pemimpin yang begitu bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kebijakannya. Nah, maka beliau sebagai seorang manusia yang sempurna. Dan
Di samping itu beliau seorang Rasul minal mursalin dengan 4 sifat asasi. Setiap Rasul memiliki 4 sifat ini, baik itu sifat siddiq, jujur ataupun benar, kemudian sifat amanahnya, tabligh, menyampaikan apapun yang disampaikan Allah Ta'ala kepada umatnya. Tidak ada satupun pesan-pesan Allah yang disembunyikan, semuanya disampaikan. Dan beliau yang juga memiliki kecerdasan luar biasa ya. Dan akhlak beliau adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi posisi beliau sebagai seorang insanun kamil dan akhlak beliau adalah Qurani, maka tepatlah disebut beliau sebagai qudwah hasanah. Nah, jemaah sekalian, Bapak Ibu, ayah bunda rahimakumullah, saya berikan pertanyaan, apakah setiap perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, ataupun sifat yang tersandar beliau itu menjadi sebuah ketetapan hukum yang harus kita ikuti? Nah, disinilah posisi atau peran daripada ulama dalam perspektif usul fikih. Ini bedanya antara ulama usul fikih dan ulama hadis. Kalau ulama hadis itu memberikan definisi hadis, ma udhifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada beliau min qaulin wa fi'lin wa taqrir wa sifatin, 4 ini yang penting disandarkan kepada Nabi itu menjadi hadis. Tetapi dalam perspektif ulama usul fikih ada tambahannya, di samping 4 ini disandarkan kepada Rasul, ada sandaran atau ada tambahannya mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang layak untuk dijadikan sebagai referensi atau sebagai dalil, sebagai sumber hukum. Itu domainnya ulama usul fikih, sehingga kita perlu ya mengetahui, belajar usul fikih, dan siapapun yang menyampaikan ilmu kepada masyarakat yang diposisikan sebagai mubalik atau siapapun itu harus memiliki kompetensi dasar dalam bidang usul fikih ini. Para ulama usul fikih mengklasifikasikan sunnah ada 3 macam ini. Dari sisi bisa atau tidaknya, bisa dijadikan sandaran pelaksanaan atau tidak. Ada 3 ini. Yang pertama yaitu as-sunnah al-muttaba'ah. Sunnah yang harus diikuti dalam hal akidah beliau, kemudian dalam hal ibadah beliau. Hablum minallah itu wajib untuk kita ikuti. Kemudian perilaku beliau, akhlak-akhlak mulia itu wajib untuk kita ikuti selama tidak ada revisi. Kalau ada revisi, ya, karena di antara tabiat pensyariatan atau sejarah pensyariatan hukum Islam itu ada tahapan-tahapan, yang kita ambil adalah tahapan yang terakhir tentang pengharaman riba, tentang pengharaman khamr, tentang kewajiban menutup aurat, itu ada tahapan-tahapannya. Ya, diambil adalah yang terakhir. Yang kedua yaitu as-sunnah al-jibiliyah atau al-insaniyah. Kebiasaan beliau yang sifatnya posisinya beliau sebagai seorang manusia yang hidup di Mekah, di Madinah, hidup di Jazirah Arab, memiliki tradisi pakaian khas, pakaian khusus ya, pakaian spesial yang beda dengan pakaian orang Jawa. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang dipakai beliau boleh saja, silahkan, tetapi jangan mewajibkan. Jangan mengharuskan. Kalau kita pakai dalam rangka wujud mahabbah kita kepada beliau, silahkan. Tetapi kalau dipakai di tradisi masyarakat kita yang tidak biasa pakai jubah, ngapunten ya, pakai gamis, terus orang itu, ngapunten ini bukan untuk apa-apa, saya juga sering pakai gamis. Tapi kalau orang yang memakai itu ada unsur ingin supaya masyhur, atau dalam bahasa hadis libasus syuhra, pakaian kemasyhuran, ini jangan dulu ya, jangan dipakai dulu. Memakai supaya dikenal, supaya masyhur di kalangan komunitas tertentu, supaya beda sendiri misalnya, jangan ya. Itu jangan dipakai dulu kalau ada niat-niat yang tidak lurus. Nah, paham ya? Jadi kalau dipakai ke masjid silahkan, karena rata-rata orang ke masjid kan pakai gamis ya, silakan. Tapi kalau dipakai untuk menunjukkan
eksistensi yang tidak pada tempatnya, ini jangan. Itu namanya libas syuhra. Itu pakaian yang paling buruk adalah ada tujuan untuk kemasyhuran. Nah, itu nggak boleh. Itu bukan hanya gamis saja, yang lain juga. Apakah kita pakai batik, pakai yang unik-unik dalam rangka untuk supaya popularitas, nah itu tidak boleh. Kalau kita sudah bisa menjaga hati, ya silahkan. Apakah kemudian kita misalnya yang suka apa, kalau tradisi orang Arab suka makan korma, ya silahkan kalau kita pakai. Yang orang Arab kan tidak menjadikan nasi sebagai makanan pokok, ya. Kalau kita makanan pokoknya nasi. Kalau kita tidak suka nasi dan tidak biasa, ya tidak membiasakan makan nasi dan membiasakan seperti orang Arab, oh silahkan kalau kita nyaman-nyaman saja. Yang penting apa yang biasa beliau lakukan dan kita ikuti secara manusiawi, ada unsur mahabbahnya, itu boleh-boleh saja. Baik ayah bunda sekalian, di antara para sahabat itu yang paling fanatik ya dengan kebiasaan Rasul itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putra Umar ini Abdullah luar biasa, beliau seorang ilmuwan luar biasa, ahli ya dalam bidang hadis, dalam bidang fikih. Suatu saat dalam perjalanan itu Abdullah bin Umar minta izin berhenti di satu tempat, rombongannya ya ikut nunggu karena dia sebagai inilah pemuka di situ ya, sebagai mungkin kepala rombongan atau pokoknya kan terhormat ya. Abdullah bin Umar berhenti dan minta izin ya. Dia masuk ke sebuah tempat di perjalanan, rimbunan begitu, terus kembali. Terus ditanya oleh kawan-kawannya, wahai Abdullah, apa yang Anda lakukan tadi? Kata beliau begini, ini agak unik ya, tetapi perlu kita ketahui. Dulu ya, ketahuilah, dulu saat kami bersama dengan rombongan Rasulullah SAW, beliau berhenti di tempat ini, kemudian beliau meninggalkan rombongan dan pergi ke tempat itu. Kalau mungkin sekarang ke semak-semak dan buang hajat di situ. Itu aku lakukan. Jadi saya berhenti di tempat ini, pergi ke tempat itu dan buang hajat di situ sebagaimana dulu pernah aku lihat sendiri kepada Rasulullah SAW. Itulah contoh fanatiknya Abdullah bin Umar dengan kebiasaan Rasulullah. Apakah itu salah? Saya kira tidak ya. Itu menunjukkan kecintaan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah SAW. Dan kita pun juga begitu. Kalau kita meniru gaya pakaiannya silahkan. Tetapi tidak ada unsur syuhrat tadi ya, unsur kemasyhuran. Kalau kita meniru bagaimana makannya silahkan. Apalagi kalau ada rekomendasi, bukan hanya semacam tradisi, tapi sudah menjadi syariat. Gaya makan dengan tangan kanan itu bukan tradisi, bukan budaya, tapi itu syariat. Karena Nabi pernah mengajarkan kepada anak kecil, nanti sekaligus ini sebagai pelajaran ya, bagaimana beliau sayangnya dengan anak kecil yang saat itu makan bersama di satu meja makan, tapi anak kecil ini ya yang namanya anak kecil ya belum diajari adab oleh orang tuanya. Dia makan dengan tangan kiri, dia ngambil makanan yang jauh, pokoknya belum punya adab. Maka Nabi mengatakan, ya gulam sambillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah dulu sebelum makan. Wakul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Nah, itu kan berarti sunnah qauliyah ya. Kemudian wakul fima yalika, dan makan yang terdekat denganmu dulu, jangan ngambil yang jauh-jauh. Nah, inilah ya merupakan dari satu sisi makan itu kebiasaan sehari-hari ya, boleh satu kali, dua kali, tiga kali boleh, nggak ada ketentuan. Tetapi ketika ada legalitas dari beliau begini begitu tata caranya, maka kita ikuti yang itu menjadi sunnah mutaba'ah tadi ya. Jadi sunnah insaniyah, sunnah jibiliyah bisa menjadi sunnah mutaba'ah ketika ada rekomendasi, baik itu dalam bentuk perkataan ataupun ketetapan dari beliau, takrir dari beliau. Yang ketiga adalah as-sunnah al-mukhtassah, sunnah yang bersifat khusus. Ini beliau diberikan rekomendasi Allah Ta'ala khusus, tidak bisa ditiru oleh umatnya. Apa itu? Ya, di antara contohnya beliau
kadang-kadang puasa wisol, puasa nyambung. Mungkin kalau kita ngebleng begitu ya, mirip begitu ya. Jadi tidak sahur, tidak berbuka. Bukan setiap hari puasa. Kalau setiap hari puasa semua orang insya Allah mampu ya. Tapi puasa wisol ini puasa khusus. Nabi melarang puasa wisol. Karena kalian tidak mampu melakukannya. Kalau aku, fa inna ma'at amani rabbi wasaqani. Allah memberikan makan dan minum kepadaku walaupun tidak secara fisik. Kita nggak tahu bagaimana teknisnya. Allah beri makan minum kepada beliau. Ini nggak bisa kita tiru. Ya puasa yang dianjurkan beliau yaitu dari waktu subuh sampai maghrib itu dengan sahur dan bukanya. Nah itulah yang agak sensitif ini ngapunten ya, ta'addud poligami ya, saya nggak memberi contoh ya, batasannya 4 saja ya, jangan lebih. Kalau beliau lebih ini ada latar belakang untuk tujuan tasyri' dan tujuan dakwah, ada latar belakang. Dan selama Khadijah hidup, ngapunten ya, saya bukan membela ibu-ibu ya, tapi ini fakta sejarah. Selama Khadijah hidup, beliau tidak ada istri yang lain. Beliau monogami. Jadi selama Khadijah hidup, beliau satu istrinya Khadijah, baru kemudian ketika Khadijah wafat, beliau diperintahkan Allah Ta'ala untuk menikah dengan wanita-wanita yang di situ ada tujuan ya. Misalnya Aisyah. Aisyah itu dinikahi waktu kecil. Supaya apa? Aisyah ini punya kecerdasan di atas rata-rata. Supaya Aisyah ini bisa menjadi saksi sejarah bagaimana kehidupan rumah tangga beliau. Dan ketika nanti Rasul wafat itu kan Aisyah baru usia 18 tahun. Coba kita bayangkan ya. Suaminya wafat, beliau baru usia 18 tahun. Tapi kecerdasannya luar biasa. Sehingga para sahabat ketika ingin bertanya tentang bagaimana sih cara mandi junubnya Rasul itu, tanya ke Kak Aisyah. Ketika mereka bertanya tentang hukum-hukum rumah tangga itu, tanya yang dalam-dalaman, tanya ke Aisyah, dan itu nggak mungkin diketahui oleh orang lain kan. Nah itu contoh sejarah atau hikmah di balik pernikahan Nabi Muhammad SAW. Baik ya, berikutnya inilah keluarga besar yang disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait, kita ini mengaku cinta pada Rasulullah. Apa bentuk cinta kita? Di antara tandanya adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu mencintai Ahlul Bait. Putra Nabi SAW ini 3. Yang tertua adalah Al-Qasim, sehingga beliau dipanggil dengan kunyah. Orang Arab itu satu orang punya 3 nama ya. Nama pertama disebut Al-Ism, nama yang diberikan sejak lahir. Yang kedua disebut Al-Kunyah. Kunyah itu ya nama yang awalannya Abu, Ummu atau Ibnu. Itu kunyah. Biasanya disandarkan ke anak pertama. Anak pertama Nabi Al-Qasim, maka beliau Abul Qasim. Biasanya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, itu memanggil Nabi Muhammad dengan ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Ketika Nabi mendakwahi pembantunya yang Yahudi, anak kecil pembantunya ini, beragama Yahudi dan ayahnya sakit, Nabi mengunjungi dan mengajak pembantunya masuk Islam. Anak kecil ini izin dulu ke ayahnya dengan isyarat, boleh nggak saya masuk Islam, mengikuti ajakan Rasulullah. Ini sudah di periode Madinah, ketika beliau telah selesai ataupun pada selesai disihir oleh seorang Yahudi. Padahal anak kecil ini berkonspirasi kerjasama dengan pensihir Yahudi. Tapi beliau tidak dendam, tidak marah, tidak jengkel, tidak balas dendam. Beliau lapang dada, memaafkan. Maka Nabi menyuruh anak kecil, aslim ya gulam, masuk Islam. Kemudian dia minta izin dengan isyarat kepada orang tuanya. Apakah boleh ayah? Maka ayah mengatakan, ati Abul Qasim, taatlah
ikuti apa yang disuruh oleh Abul Qasim. Ini contoh panggilan Abul Qasim masyhur ya di kalangan Arab saat itu, terutama orang-orang kafir memanggil dengan sebutan Abul Qasim. Jadi Al-Qasim ini lahir pada periode Mekah ya masih sebelum hijrah ya, dan beliau meninggal pada usia sebelum 2 tahun, masih kecil. Abdullah juga sama, ini adiknya laki-laki yang diberi nama atau gelarnya. Jadi tadi lupa ya, al-ism, al-kunya, ada lagi nama orang Arab, al-laqab. Laqab itu gelar. Nah, seperti Umar bin Khattab, itu namanya Umar, kunyanya Abu Hafs. Kemudian gelarnya Al-Faruq, nah, itu Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah aslinya, tapi terkenal. Nama aslinya siapa? Bahkan banyak kita yang nggak paham. Siapa nama asli? Abu Bakar lah. Enggak, nama asli Al-Ism. Sejak kecil namanya bukan Abu Bakar, tapi Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian lakopnya apa? Gelarnya As-Siddiq, karena beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu ada kronologis masing-masingnya. Baik. Abdullah ini punya lakop At-Thayyib atau At-Thahir. Ini juga sama, meninggalnya pada usia belum 2 tahun. Pada periode Mekah. Mungkin sekitar ya sebelum 10 kenabian. Mohon maaf, malah beliau, mohon maaf, dua-duanya ini malah beliau diangkat, belum diangkat menjadi nabi ya. Jadi masih awal-awal. Nah, Ibrahim ini putra beliau satu-satunya dari selain Khadijah. Dari siapa Ibrahim ini? Yaitu dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah ini dihadiahi oleh Raja Mesir saat Nabi mengirimkan surat, beliau mengirimkan surat ajakan masuk Islam, diantaranya ke Raja Mesir, tapi Raja Mesir belum berkenan masuk Islam, namun tidak marah, tidak tersinggung, malah memberikan apresiasi kepada Nabi Muhammad dengan mengirimkan perempuan, artinya dari bangsa sana ya, untuk dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau menjadikan Maryah Al-Qibtiyah sebagai istrinya. Sehingga orang Mesir bangga. Qibti itu kan suku Mesir ya. Orang Mesir itu bangga karena ada keterkaitan antara Mesir dengan Rasulullah. Ada warga Mesir yang dinikahi Rasulullah. Jadi bangganya luar biasa. Salah seorang warga Mesir menjadi ummahatul mukminin, itu luar biasa kebanggaannya. Nah, itu punya putra namanya Ibrahim yang lahir pada periode-periode akhir pada saat Nabi sudah hijrah, bahkan wafat itu pada usia 1,5 tahun, dan kebetulan bersamaan dengan terjadinya gerhana, sehingga orang-orang salah paham, dikiranya gerhana itu dalam rangka wafatnya Ibrahim, padahal itu takdir Allah, tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang. Beliau Nabi itu menangis ya, mungkin sayangnya luar biasa, meneteskan air mata, dan beberapa lama berikutnya, tidak lama beliau sakit dan akhirnya meninggal. Jadi sudah meninggalnya itu sekitar tahun ke-8 Hijriyah lah. Jadi mendekati beliau pada akhir risalahnya itu. Kemudian eh, putri beliau yang tertua itu Zainab. Zainab ini dinikahi oleh Abul As bin Rabi, yang pada saat itu Abul As ini tokoh pedagang sukses di Mekah, dan pada saat hijrah dia tidak mau ikut ya, jadi dia itu belum mau masuk Islam pada awal-awal, sehingga terpisah kehidupan. Zainab sudah hijrah ke Mekah, ke Madinah. Abul As ini masih berada di Mekah, terpisah, tapi cinta mereka abadi luar biasa. Ketika Abul As tertawan di perang Badar, kan boleh menebus ya, itu Zainab datang kepada Rasulullah SAW dan menyerahkan kalungnya, warisan dari Khadijah, sampai Nabi terharu, meneteskan air mata. Ini ingat dengan Khadijah, ibunda Zainab ini. Harta yang sangat dicintai
dari peninggalan ibunya terkasih mau dijadikan sebagai tebusan untuk membebaskan Abul As dari tawanan. Itulah di antara kisah bagaimana pembebasan tawanan perang Badar ini. Dan akhirnya diterima, dibebaskan. Tapi saat itu sudah dikasih peluang, wahai Abul As, kalau kamu masuk Islam silahkan tinggal di sini bersama istrimu. Tapi yang namanya hidayah ya belum. Saat itu dia kembali ke Mekah. Baru masuk Islamnya Abul As itu setelah peristiwa perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah ya, Umrah Hudaybiyah ini, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Itu baru dia masuk Islam dan akhirnya mereka hidup kembali bersama di Madinah. Tapi itu pun tidak lama, karena Zainab ini beberapa waktu berikutnya meninggal, yaitu tahun sekitar 7 atau 8 Hijriah. Beliau sudah meninggal, usianya relatif muda, usia 29 tahun meninggalnya. Jadi itu cerita singkat ya, dan dari Zainab dan Abu Las ini punya anak yang namanya Ali dan Umamah. Umamah ini berarti cucu Rasul ya, yang pernah digendong pada saat Nabi sholat, kemudian pada saat ruku atau sujud itu ditaruh. Seperti itu berarti contoh boleh ya, kalau ada cucu atau anak yang masih kecil supaya tidak rewel, boleh seperti itu. Kadang-kadang saja, jangan selalu ya, yang namanya hukum itu kadang-kadang. Kemudian Ruqayyah, Ruqayyah ini pada awalnya nikah dengan putranya Abu Lahab yang namanya Utbah bin Abi Lahab. Kemudian Ummu Kulsum ini atau Ummu Kalsum yang terkenal Ummu Kulsum itu juga sama, menikah dengan putranya Abu Lahab namanya Utaibah. Mirip-mirip ya, jadi Utbah ini Utaibah. Pada saat turun surat Al-Lahab, Abu Lahab kan marah, tersinggung ya dengan turunnya surat Al-Lahab sebagai vonis Abu Lahab nantinya masuk ke neraka kan, karena menentang dakwah Rasul. Maka setelah turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab memerintahkan supaya Utbah dan Utaibah ini menceraikan istri-istrinya itu. Ruqayyah diceraikan oleh Utbah dan Ummu Kulthum diceraikan oleh Utaibah. Nah, akhirnya ya para putri Rasul ini menjanda ya saat itu dan usianya masih muda. Nah, setelah iddahnya selesai, kemudian Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang mana Ruqayyah ini mendampingi Utsman bin Affan saat hijrah ke Habasyah tahun ke-5 kenabian. Hijrah ke Ethiopia itu. Hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk mencari perlindungan, ekspansi, dan dilindungi oleh Raja Najasyi. Nah itu ya. Kemudian Ruqayyah ini tidak lama berikutnya meninggal dunia. Usianya mungkin baru 21 tahun itu sudah meninggal. Akhirnya setelah itu Utsman dinikahkan dengan Ummu Kulthum. Sehingga Utsman ini diberi gelar Dzun Nurain, laki-laki yang memiliki dua cahaya. Ummu Kulthum ini juga tidak lama berikutnya juga meninggal ya, mungkin sekitar 27 tahun itu sudah meninggal. Setelah wafatnya putri beliau Ummu Kulthum ini ya, yang Fatimah ini kan sudah dinikahi oleh Ali. Nabi mengatakan, wahai Utsman, seandainya saya masih punya putri lagi yang masih hidup, itu aku nikahkan dengan kamu. Karena Nabi ini sangat segan dengan Utsman. Karena Utsman ini seorang yang sangat malu. Maka Nabi sangat malu kepada Utsman. Malaikat pun malu kepada Utsman. Nabi pun malu kepada Utsman. Karena ya beliau ya. Suatu saat Nabi duduk-duduk santai dalam majelis gitu ya, pahanya agak sedikit terbuka. Ketika Abu Bakar masuk, beliau masih santai-santai duduknya ya, agak bersandar santai. Ketika Umar masuk, beliau juga santai-santai. Tapi ketika Utsman masuk, beliau langsung menutup pahanya ini dan duduk dengan tegap.
Nah, ini diamati oleh sahabat. Wahai Rasulullah, kenapa panjenengan ketika Abu Bakar, Umar masuk panjenengan santai-santai, tapi ketika Utsman masuk panjenengan langsung menata duduknya. Kata beliau, afala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah? Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya? Wah, luar biasa ini ya. Pujian kepada Utsman. Malaikat malu kepada Utsman, apalagi aku manusia. Nah, seperti itu ya. Tentang pujian Rasul kepada Utsman bin Affan. Baik, kemudian Fatimah itu nikah dengan Ali bin Abi Thalib dan punya inilah satu-satunya anak Rasul yang meninggalnya setelah Rasulullah wafat adalah Fatimah. Itu 6 bulan setelah Rasulullah wafat baru Fatimah meninggal. Itu pun juga usianya masih 29 tahunan. Jadi ada hikmah di sana ya, kenapa anak-anak Rasul ini yang terutama laki-laki ya, itu meninggal pada usia kecil, yang ini menjadi bahan pembulian orang-orang kafir. Jadi mereka menghina Rasul karena nasabnya terputus. Anak-anak laki-lakinya tidak ada yang hidup. Karena nasab itu kan dari anak-anak laki-laki. Kalau anak laki-laki terputus, maka nasabnya terputus. Mereka mengatakan Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad telah terputus nasabnya, itu dipopulerkan menjadi the marketing Rasulullah. Maka Nabi menurunkan. Maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar yang akhir ayatnya inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus barokahnya, tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, waktunya kita terbatas ya. Nah, inilah ayah ibu sekalian, kalau kita lihat potret ya antara tadi kan idealismenya ya, potret kehidupan Rasulullah, coba kita lihat potret realitas sekarang ini, banyak terjadi kenakalan remaja. Yang ini bisa bentuknya tawuran, kekerasan, ya, pembulian, kemudian bolos sekolah kalau di luar ya, kalau di boarding ya beberapa ada yang kadang-kadang tidak sakit tapi ngaku-ngaku sakit ya, akhirnya bolos istirahat. Nah, kemudian ada pencurian, kemudian ada pembunuhan, pergaulan bebas narkoba. Ini fakta realita ujian kita saat ini. Apa sebab-sebabnya? Ini kombinasi antara lingkungan dan genetik. Lingkungan ini adalah pola pergaulan anak-anak kita. Genetik ini adalah faktor kontribusi dari kita sebagai orang tua. Maka perlu evaluasi muhasabah ya. Kalau ada anak-anak kita yang susah diatur, yang susah dikasih nasihat, itu jangan-jangan ada andil ayahnya, orang tuanya yang barangkali ya masa lalu kita itu yang suka mokong barangkali ya. Nah, itu cerminannya ada pada anak-anak kita, hati-hati ya. Baik ya, kita percepat karena materinya masih panjang, waktunya terbatas. Nah, parenting nabawi adalah pendidikan bagi anak bermula dari saat kedua orang tua menikah. Hubungan kedua orang tua, kesolihan mereka, dan kesepakatan mereka dalam melakukan kebaikan itu memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk sisi psikis dan kecenderungan bagi si anak. Kalau bisa kita buat semacam kesimpulan ya, pendidikan anak ini harus menyeluruh, harus integral, mutakamil. Baik itu pendidikan yang diawali pranikah, pasca nikah, saat hamil, pasca lahir, sampai dan seterusnya ya. Pendidikan anak pada saat proses mau menikah, Nabi memberikan isyarat-isyarat petunjuk kepada kita ya, untuk memilih pasangan itu. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 5 liha, mungkin karena faktor hartanya. Wali jamaliha, karena faktor kecantikannya. Wali nasabiha, karena faktor nasab keturunannya. Wali diniha, yang keempat faktor agamanya. Fadfar bidzatiddin, pilihlah yang beragama. Taribat yadaka, engkau akan beruntung. Kalau harta bisa habis
Kalau kecantikan tidak akan bertahan ya, barangkali bertahan 1-2 tahun, mungkin tahun ketiga ada kecelakaan maka berubah wajahnya misalnya ya, atau mungkin karena kurang perawatan sehingga bisa berubah wajahnya. Nasab juga demikian. Kemudian yang keempat adalah agama menjadi pedoman utama. Kalau orang Jawa itu ada bibit bobot bebet. Bibit itu ya nasabnya itu ya dari keturunan baik-baik ya. Kemudian bobot adalah kualitasnya, bebet adalah akhlaknya ataupun interaksinya. Kemudian ada hadis yang doif. Ini saya tulis karena hadis ini cukup terkenal. Takhayyaru linutofikum. Pilihlah untuk menempatkan nutfah. Nutfah itu air mani kalian. Fa innal irqadassas. Sesungguhnya gen itu bisa menular atau berpengaruh pada anak-anak. Ini dari sisi hadis sanadnya dhaif, lemah, tetapi dari sisi keilmuan ada benarnya dan dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain ya untuk memilih calon yang terbaik. Menantu yang baik seperti kisah Umar saat mengumumkan supaya warganya mengumpulkan susu, ada dialog antara seorang putri yang soliha memberikan nasihat karena ibunya mau mencampur susu ini dengan air, dilarang oleh anaknya. Maka besok paginya Umar memerintahkan kepada salah seorang putranya yang bernama Asim, lamarlah dia. Maka menikahlah Asim dengan wanita soliha ini. Kemudian dari pernikahan ini lahir seorang wanita yang nantinya dinikahi oleh Abdul Malik bin Marwan, dan dari pernikahan wanita soliha, cucu daripada Umar ini dengan Abdul Malik bin Marwan, maka lahirlah tokoh terkenal yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu bukan Abdul Malik tapi Abdul Aziz ya bin Marwan, itulah masih ada kaitan dengan keturunan daripada Umar bin Khattab. Jadi ibu ini adalah merupakan madrasah bagi anak-anaknya. Kemudian ya ada seorang penyair dari Mesir namanya Ahmad Syauqi menyampaikan al-ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolah. Idza a'tataha, kalau engkau siapkan a'tata jailan thayyibal a'raq, maka berarti engkau menyiapkan generasi yang berakhlak mulia. Jadi namanya parent ini ya bukan hanya semata-mata mendidik atau mentarbiyah, membina anak-anak ya, tapi yang perlu dibina lebih dulu adalah ibunya, pasangan kita, ayah ini terutama yang punya kewajiban untuk membina ibu rumah tangga, membina istri-istri kita ini, sehingga lahirlah generasi yang hebat. Inilah doa yang sering kita ucapkan ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada filosofi di sini ya. Kenapa kita menginginkan supaya istri kita ini sebagai penyejuk pandangan, baru kemudian dzurriyyatina ini. Itu karena sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka kita harus mendidik pasangan kita atau istri kita. Itulah yang perlu utama sebelum kepada anak-anak. Nah, kalau kita lihat tentang karakteristik istri di dalam hadis Nabawi, ini ada 4 kriteria istri yang diinginkan oleh Rasul, yaitu menyenangkan pandangan, patuh, setia, dan jujur. Ya. Ini adalah istri teladan yang harus kita cari kalau kita ingin menantu, ya kita ingin performa wanita solihah seperti ini. Adapun suami, ya suami teladan, yaitu suami yang memiliki kesolihan dari 2 hal, agamanya baik, ibadah ritualnya dari sisi din agamanya, dan akhlaknya, hablum minan nas, ibadah sosialnya itu baik. Nah, Nabi memberikan contoh, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya adalah yang terbaik untuk keluarganya. Nah, kemudian pada saat pasca nikah, inilah visi keluarga kita yang sering kita dengarkan, ya kita baca pada saat peristiwa akad nikah, supaya ingin ya rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah. Ini yang harus terus dikawal visi rumah tangga Islam ini. Kadang-kadang ya anak-anak kita
Sudah menikah lama, apa visimu? Apa sudah pernah diskusi dengan pasanganmu? Belum pernah ya. Jadi mereka santai-santai. Ini harus ditata ya. Mungkin kita pun juga begitu. Sudah menikah sekian tahun, sekian puluh tahun, visi rumah tangga kita tidak punya ya. Yang penting alami saja. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, pada saat hamil ini ada contoh ya. Pada saat Fatimah hamil itu diminta Rasul untuk Ummu Salamah Zainab ini membacakan ayat kursi, kemudian Al-A'raf 54, terutama potongan ayat terakhir, ala lahul khalqu wal amr. Allah yang punya kuasa untuk mengurus penciptaan dan segala urusan, serta al-muawwidzatain. Nah, kemudian ini penelitian yang menggambarkan betapa efektifnya Al-Quran diperdengarkan bagi bayi yang masih ada di rahim ibunya. Kita pun juga memerlukan sampai pengaruhnya 97% ini. Nah, inilah luar biasa pengaruh daripada ayat-ayat Al-Quran dan suara pada umumnya. Loh, sekarang ini yang terdengar sound horeg di mana-mana. Jadi itu mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi kesehatan fisik ya, menjadi budek, tapi juga kesehatan batin ini menjadi terganggu ya. Nah, kemudian pasca lahir ya ada banyak tuntunan ya kepada anak-anak yang mau lahir ya. Kita sampaikan ketika lahir tahniah ini ucapan selamat, dikumandangkan adzan dan iqamat. Kemudian tahnik ya, tahnik ini ayahnya atau orang yang soleh mengunyah kurma, kemudian kunyahnya yang sudah halus digosek-gesek kepada langit-langit mulut si bayi ya. Itu mungkin kebiasaan yang agak kurang. Ini penting ya mentahnik terutama kepada orang yang soleh. Kemudian akikah, tasmiyah memberi nama, tahlik itu memotong rambutnya, khitan. Jadi mekanisme hubungan dalam rumah tangga ini intinya adalah dasarnya mahabbah, cinta ya. Istri kepada suami cinta dan ketaatan. Suami kepada istri cinta dan kepemimpinan. Orang tua kepada anak cinta dan pendidikan, anak kepada orang tua cinta dan penghormatan. Jadi semuanya itu landasannya mahabbah, kecintaannya. Jadi inilah teladan Nabi SAW yang sangat banyak di dalam kehidupan ya. Di antaranya beliau ini memberikan perhatian kasih sayang luar biasa ya. Ada kisah ya, mohon maaf ya, karena sudah jam 9 ya, barangkali di antara panjenengan sudah sangat rindu dengan buah hatinya. Mohon sabar sebentar ya, sebentar. Ada kisah menarik pada saat Nabi hijrah ke Madinah itu banyak orang-orang yang menghadiahkan pada Rasul secara materi. Ngasih uang, ada yang ngasih tanah, ada ngasih eh, tempat tinggal, ada yang pokoknya mereka berbondong-bondong sebagai wujud cintanya pada Rasul. Ada salah seorang warga Madinah yang tidak punya apa-apa. Namanya Ummu Sulaim. Datang kepada Rasul, wahai Rasul, saya tidak punya materi untuk ngasih sodakoh atau ngasih hadiah ke panjenengan. Tapi saya punya anak kecil ini, luar biasa ini. Anak kecil ini masih usia 8 tahun. Sudah saya berikan dalam tanda kutip ya, anak kecil ini supaya membantu panjenengan. Silahkan manfaatkan anak kecil yang usia 8 tahun sehingga menjadi pelayan setelah itu. Namanya Anas bin Malik. Itulah anak kecil, namanya Anas bin Malik, menjadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Sehingga satu saat Ummu Sulaim minta, Rasulullah doakan untuk anak saya. Didoakan Rasulullah, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa tawil umrahu wa akfir dzambahu. Ini 4 macam doa yang didoakan Rasul kepada Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, usianya, kemudian panjangkan usianya, hartanya dan anaknya ya, hartanya, anaknya perbanyak, kemudian perpanjang umurnya dan ampunilah dosanya. Sehingga Anas bin Malik ini luar biasa. Beliau termasuk sahabat akhir yang meninggal ya, meninggal di Basrah pada usia 93 tahun bahkan dan mengatakan sampai 104 tahun itu baru meninggal. Sehingga seperti Abu Hanifah itu dikatakan seorang tabi'in karena pernah bertemu dengan Anas bin Malik.
yang usianya panjang dan beliau anaknya banyak karena doa Rasul. Beliau meriwayatkan hadis cukup banyak, sekitar 2.286 hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Itulah berkah bagaimana interaksi Rasulullah dengan seorang Anas bin Malik. Jadi kalau beliau berkhidmat pada Rasul ya pada usia 8 tahun, kemudian tambah 10 tahun, artinya saat Nabi meninggal mungkin usia Anas itu baru 18 tahun kan. Jadi masih sangat-sangat muda dan sudah menjadi seorang yang faqih ya, seorang yang menjadi referensi para sahabat saat itu. Nah, inilah beliau yang begitu dekatnya dalam interaksi dengan sahabat. Nabi juga menjadi teladan ya dalam seumur ya. Jadi ini contohnya pada saat Nabi memberikan resep kepada rumah tangga Ali dan Fatimah. Jadi kebetulan rumah tangga Ali Fatimah ini sangat-sangat sederhana. Fatimah sering capek. Beliau sering mengadon, membuat roti, mengurus rumah tangga itu capek. Sehingga pernah minta pada Ali, wahai Ali, suamiku, tolonglah ada pembantu yang bisa meringankan pekerjaan rumah. Kata Ali, saya nggak punya uang. Coba kamu sampaikan kepada ayah kita, barangkali ada solusi. Ya memang Ali fakir ya, nggak punya uang. Maka ketika minta kepada Rasul, wahai Fatimah, ada beberapa riwayat, tapi versinya diantaranya belum bisa dipenuhi. Kemudian pada saat mereka sudah pulang dan Nabi datang sebelum mereka tidur. Wahai kalian berdua, anak-anakku, ada satu resep yang lebih utama menjadi solusi untuk kalian daripada pembantu. Apa resepnya? Zikir. Katakan takbir 34, tasbih 33, kemudian tahmid 33. Maka itu sebelum tidur ya, diucapkan sebelum tidur, maka itu akan lebih lebih bagus, lebih solutif daripada pembantu. Kalau kita pikir apa hubungannya antara zikir dengan pembantu ya? Allah alam, tapi analisa saya bahwasanya Allah Ta'ala yang memberi kekuatan fisik kepada kita ya. Nabi Yunus itu bisa bertahan, beberapa pendapat, sampai 40 hari 40 malam di perut ikan paus itu, tidak makan, tidak minum, tapi Allah berikan kekuatan. Dengan apa kekuatannya? Dengan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi makanannya itu makanan zikir. Nanti pun ketika ada fitnatul dajjal, nanti ya kita sudah nggak ada di akhir zaman, kita sebaiknya tinggal di rumah masing-masing, seperti lockdown dulu ya, nggak bisa kemana-mana. Bagaimana kalau kita membutuhkan makan minum? Memperbanyak zikir. Nah, barangkali inilah yang diucapkan oleh saudara kita di Palestina ya. Mereka bisa bertahan tanpa ada makan minum karena banyak zikir. Allah Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Nah, mungkin seperti itu analisanya. Menjadi solusi ya, jadi ibu-ibu kalau sedang capek atau apa itu banyak-banyak zikir. Allah yang memberikan ketenangan hati, ketentraman batin. Allah lah yang memberikan kekuatan fisik kepada kita. Pada suami diberikan kekuatan fisik untuk mencari maisha, diberikan kesabaran dengan banyak berzikir. Kepada istri diberikan kekuatan fisik dan rohani untuk mengerjakan apa-apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Nah, kurang lebih seperti itu ya, keteladan beliau tidak berhenti ketika memberi nasihat kepada anak-anaknya, nggak berhenti sampai mereka berumah tangga. Walaupun mereka sudah berumah tangga, tetap ada tanda kutip ya, intervensi orang tua. Nabi malam-malam jam 2 mengetuk kamarnya Ali dan Fatimah. Qiyamul lail, dibangunkan. Walaupun mereka sudah menikah, tetap dibangunkan oleh orang tuanya. Nah, seperti itu ya, intervensi yang dalam hal baik kepada anak-anak kita ya. Baiklah ya, saya kira panjenengan sudah agak-agak gelisah ya. Jadi nanti insya Allah materinya ini kami share di grup panjenengan. Ini juga perlu pembahasan yang panjang. Ada kalimat begini ya, yang saya masih ingat. Kalimat yang terkenal begini. Didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup tidak seperti zaman kalian. Biasanya ini kalimat disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi ternyata ketika kami cek tidak benar. Tidak ada sanad yang menyampaikan kalimat ini bersumber daripada Ali bin Abi Thalib. Artinya ini
kata hoax ya, artinya berita palsu lah ya. Athar yang maudhu begitu ya, athar yang dipalsukan oleh orang-orang tertentu. Akibatnya, kalau kita pegang kalimat itu, seolah-olah ada permakluman dari kita tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak kita saat ini. Sehingga kalau kita kembalikan kepada tarbiyah Rasul itu, para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud itu persis model ibadahnya dengan Rasul. Kemudian sahabatnya lagi meniru modelnya Abdullah bin Mas'ud. Sahabatnya yang bawah itu ada begitu ya, model itu ditiru copy paste dari generasi ke generasi. Dan kalau kita menginginkan generasi emas kita saat ini, kita ingin capai terutama di Indonesia 2045, maka kalau kita ingin bagaimana membina generasi supaya menjadi generasi emas, kita tiru bagaimana contoh model dulu para sahabat. Tidak ada yang berubah. Mungkin kalau yang berubah fasilitas, berubah tata cara, teknologi, silakan. Tapi poin-poin yang inti itu kita kembalikan kepada referensi utama, generasi terbaik mereka, tiga generasi awal, khairun nasi qarni, yaitu para sahabat, tsumma ladina yalunahum, yaitu generasi tabi'in, tsumma ladina yalunahum, generasi ketiga, yaitu atba'ut tabi'in. Demikianlah, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekhilafan, tidak ada ruang tanya jawab nanti. eh, Ya, biasanya agak panjang ya. Kalau ada yang bertanya, monggo nanti di luar majelis ya. Mohon maaf dan kami sampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang kepada ayah bunda sekalian dan selamat mengekspresikan kekangenannya ataupun kerinduannya kepada putra-putri panjenengan. Tanyanya yang positif-positif ya. Jangan ditanya kerasan apa enggak le nomor ini. Jangan ditanya begitu ya. Kerasan apa enggak itu pertanyaan yang jangan ditanyakan. Karena jawabannya itu ya bisa ditebak sendiri ya. Nanti pertanyaannya memberi motivasi ya, memberi kabar-kabar yang positif, afirmasi positif kepada anak-anak kita. Semoga apa yang sudah panjenengan alokasikan semuanya, baik tenaga, pikiran, uang untuk di sini semuanya ternilai amal jariah. Ya, walaupun mungkin yang namanya rezeki pasang surut ya. Sebagai informasi saja masih ada ya per 1 September itu ada piutang atau tunggakan 400 sekian juta di kita ini ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melonggarkan rezeki panjenengan semuanya. Sehingga itu akan bisa membuat kenyamanan kita semuanya berjalannya proses tarbiyah pendidikan di tempat ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pi.